Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan videonya dengan video kedua, Al-Quran dan aturan definisi bencana. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Al-Quran surat Fussilat ayat 53. Nah, inilah tanda-tanda kebesaran Allah atau hukum-hukum Allah yang ada di alam dan di diri kita sendiri. Di hamparan bumi tadi ayatnya. Yaitu firman Allah dan peristiwa alam atau fakta kejadiannya. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4 ini tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, buktinya ada, faktanya ada langit dan ada bumi. Kemudian Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, ini siang dan malam, ini juga faktanya ada, kita saksikan setiap hari kejadiannya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17, ini iklim panas dan dingin, ini juga iklim itu tetap karena tergantung dari terbit dan tenggelamnya matahari di dua tempat. Al-Quran surat Maryam ayat 25, ini juga gravitasi, kita rasakan sendiri ada gravitasi di bumi ini berarti kebenaran nyata. Kemudian Al-Quran surat Al-Araf ayat 10, ini muka bumi, sumber penghidupan, ya, dari mulai Nabi Adam sampai sekarang yang sudah 7 miliar tahun, ini semuanya yang ada di bumi itu menjadi sumber penghidupan bagi seluruh makhluk. Ini surat Al-Mu'minun ayat 12-14, ini proses reproduksi atau biologis, ini pengembangan manusia. Jadi keturunannya dari Nabi Adam sampai sekarang sebanyak 7 miliar. Nah, ini ada dalam tubuh kita. Jadi kebesaran Allah tadi, ayat-ayat Allah atau hukum Allah ada di dalam tubuh kita yang secara otomatis semuanya bekerja dengan otomatis, baik di alam maupun dalam tubuh kita. Misalkan ini sudah jelas ini berproduksi atau reproduksi, mempunyai keturunan yang tidak bisa kita tolak, kita hentikan. Misalkan contoh lagi tumbuhnya rambut, kita juga tidak bisa menolaknya karena itu hukum Allah. Kemudian al-sajadah, jadi meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Nah, ini dua ini yang ada di dalam diri kita, yang lainnya tadi di alam bumi ini. Al-Zalzalat ayat 7-8 ini sebab akibat. Nah, ini yang mengakibatkan bencana ini, hukum sebab akibat. Jadi hukum Allah sudah melekat dan bekerja secara otomatis. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Nah, ini luasnya ilmu Allah tak terhingga. Jadi volume air lautan yang sekarang ada ditambah lagi dengan volume yang sama, 2 kali lipat yang ada ini sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah tidak akan cukup. Jadi ini tak terhingga ilmu Allah tersebut, ya, hukum-hukum Allah tersebut. Nah, ini tadi saya beri contoh, hanya ini saja, sedikit saja. Ini sudah terbukti firman Allah itu fakta kejadiannya kita saksikan, kita rasakan, kita lihat bersama-sama. Demikian juga dengan hukum yang menyangkut bencana tadi sudah melekat dalam alam ini. Kesimpulannya, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar.
Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Alam dan manusia adalah ciptaan Allah SWT dan masing-masing sudah melekat hukum Allah. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, maka sebaiknya manusia introspeksi diri dan jangan menginterpretasikan tentang bencana bermacam-macam seperti bencana alam. Padahal alam itu benar. Perbuatan membuat definisi ada bencana alam ini termasuk berprasangka buruk terhadap Allah SWT, dan ini salah satu perbuatan yang mengundang bencana. Jadi definisi bencana yang benar adalah berdasarkan Al-Quran. Bencana terjadi akibat adanya pelanggaran hukum Allah SWT sesuai definisi berdasarkan Al-Quran. Padahal sudah kita saksikan dan dengarkan petunjuk Allah melalui firman-Nya dan sejarah bencana di zaman Nabi bahwa bencana itu datang akibat manusia menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah terbukti melalui firman dan fakta kejadiannya. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.